Yang hari Minggu lagi, oke? Yes. Where's mine? Where's mine? Where's mine, Bang? Thanks, God. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan sampai aku kan menang karena Yesus selalu menopang hidupku. Saat badai Thank you, Lord Jesus. We give thank to you, Lord. Yes. Now we want to start our Bible study today, Lord. We give thank to you for this Bible study, Lord. Let bless us, our faith, Lord, comes from by you, Lord. We want to learn about this word from God, about you. We give thank to you, Lord. In Jesus' name, we pray. Amen. Hallelujah. Okay, Q&A. What the song after Papi graduated from Bible school, and then my papi always asked him to become worship leader in the church, right? And then my papi always asked him to become the song leader in the GPPS church. And then every time she become the song leader, okay, he will sing this song. Can you guess what song? Call please. Pardon? Call please, Psycho. You call praise cycle? No. The song praise, pujian. Okay. Yeah. Every he become the song leader, he must sing this song. Okay. For the key E. Satu kota tanpa malam. This is Papi song. Di Yerusalem. Okay, low one key please. Okay, this is Papi always sing. Okay, after he graduated from Bible school. In February, he became the song leader. He will sing this song every week because my Papi asked him to become song leader, and then he always sing this song. Okay. Suatu kota tanpa malam. This is the city without night.
di Yerusalem baru, in New Jerusalem. Suatu kota tanpa malam, Yerusalem baru. And then apa lagi? Tapi that's the glorious heaven. Aku rindu ke sana. My desire, I want to go to there. This is the meaning of this song. Okay? Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana buat selamanya. Satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, rumah Bapa indah mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana selamanya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sebab dia hidup, ku tak dengar karena kita dapatkan hari esok. Hidup jadi berarti sebab dia hidup. In the middle. Okay, you pay him according to the price. Okay. And then we want to serve the word of God. We want to learn together Bible study, GPPS Bible study. Okay, Bible basic instruction before leaving earth. Okay. Bible study berarti Bible study. Jadi Bible itu adalah Bible basic instruction before leaving earth. Petunjuk dasar sebelum meninggalkan bumi. Yes. Let's Papi pray. Thank you, Lord Jesus Christ. Terima kasih Bapak, kami bersyukur lagi malam hari ini kalau kami bisa bersama-sama mengikuti Bible training yang ada. Tuhan memberkati, biarlah lewat pelajaran pemuridan yang ada, kami semuanya buat jemaat-Mu bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ada banyak hal untuk membawa kami semakin dewasa untuk mengiring akan Tuhan. Terima kasih Bapak, Tuhan memberkati buat firman Tuhan yang akan kami terima, urapi pendengaran kami, hati kami, bahkan juga roh kami, terlebih juga buat hamba-Mu yang menyampaikannya. Mari urapi, turun bungkus dengan darah dan kuasa-Mu, biar nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amen. Okay, before we open our module, we want to open our scripture. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius. 1 Timotius 2 Can you pray, Pak? Yes. Already?
1 Timotius 1 ayat 1 Timotius pasal 2 tentang doa dan tentang di sini tentang doa, tentang keselamatan dan tentang pengetahuan akan kebenaran. Ya. Oke. Mengenai doa jemaat, kan kita harus menjadi gereja yang berdoa. Oke. Pertama-tama 2-3. Pertama-tama aku menasihatkan, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja dan untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Ayat yang ketiga, itulah yang baik dan yang berkenan kepada Allah, Juru Selamat kita, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Jadi berdoa. Number 1, berdoa. Every time, every day we must pray. Kita harus berdoa. Ya, berdoa untuk keselamatan semua orang. Kalau kita sudah selamat, berarti kita yang mendoakan semua keluarga kita. Ya. Jadi saya ini selamat karena papi saya yang sudah berdoa 1 hari berjam-jam di belakang mimbar. Dia kerjanya hanya berdoa. Sibuk melayani, sibuk melayani tamu-tamu, semuanya diurusin, tapi setiap hari dia berdoa. Jadi dia fokus berdoa ya. Jadi orang tua yang berdoa nanti akan turun ke anaknya. Kita yang sudah selamat, kita harus wajib berdoa. Ya, ikut Bible ya. Bible basic instruction before leaving earth. Kalau nggak berdoa bukan gereja Tuhan. Kalau nggak suka berdoa berarti sukanya apa gitu ya. Must according to the Bible. Semuanya harus standarnya sesuai Bible. Oke, yang suka itu orang yang berdoa. Oke, semua all the prophet, semua nabi, all the apostle, semua rasul. Oke, all of them men of prayer. Mereka semuanya pendoa. Jesus is the God who always pray. Holy Spirit roh yang berdoa. Disciple itu murid-murid selalu berdoa ya. Jadi kalau tidak memenuhi standar Bible ya pasti ditolak oleh yang nulis Bible, yang punya surga, yang punya Bible, ini Tuhan Yesus ya. Jadi nggak usah khawatir saya ini masuk surga atau tidak, ikut aja standar Bible. Oke. Yang pertama kita berdoa untuk keselamatan semua pembesar-pembesar, pemerintah dan seluruh keluarga yang kita kasih, kita sebutkan nama-namanya. Supaya doa Anda didengar Tuhan, naik ke surga, Anda harus taat dan setia dulu. Karena doa yang didengar oleh Tuhan adalah doa orang saleh. Doa orang saleh kan? Oke, saya rindu suami saya di zaman Tuhan bertobat diselamatkan, saya rindu anak saya, harus Anda dulu. Ya, papi saya dia saleh, jadi doanya didengar. Ya, mau kayak mana pun kita anaknya ini di zaman Tuhan bertobat lahir baru. Ya, begitu ya. Jadi kalau saudara mau diri saudara di zaman Tuhan, keluarga saudara bertobat di zaman Tuhan lahir baru, ya saudara harus tekun berdoa. Tekun berdoa di rumah, tekun berdoa di gereja. Ya, loyal ya. Oke, untunglah pria-pria ini setia ya. Mana tuh yang lain-lain? Ya ke gereja sana, ke gereja tetangga ada acara undangan ibadah, ada undangan ibadah gabungan, ibadah ono, ibadah ini itu ya. Oh, udah siap-siap kesana sini, siap-siap. Kok loyal kali sama yang di sana, padahal jemaat blessing. Ya nak, itu patut dipertanyakan. Ya mari koreksi aja diri sendiri ya. Ya, ibadah gabungan. Ya gabungan titik-titik. Kok cepat-cepat kali pergi? Ini kok ibadah sendiri kok nggak mau? Ini ya. Berarti ada yang nggak beres, harus bereskan ya. Nah gitu ya. Itu ada yang nggak beres tuh kan. Kita harus loyal. Ya loyal di gereja lokal kita masing. What are you doing? Ya, oke. Supaya semua orang apa tadi? Selamat. Setelah selamat mereka harus apa? Nah, di situ dia. Ya. Setelah mereka selamat, mereka harus
Nah, ini kan kehendak Bapa menghendaki supaya semua orang, katakan semua orang diselamatkan. Jadi kan kita harus menjadi pemberita Injil. Selain pendoa, kita juga harus menjadi pemberita Injil, supaya melalui pemberitaan Injil orang percaya diselamatkan. Ya, sebagai pendoa, sebagai pemberita Injil, dan kemudian supaya semua orang selamat. Oke? Ya. Oke. And then setelah selamat apa? Di sini dikatakan setelah selamat supaya semua orang memperoleh. Ini dia. Ayat 4 Krisa. Setelah mereka, contohnya seperti kayak kami Pak Gem sama Bu Gem. Di Jamaah Kudus, contohnya saudara ini udah ketemu Tuhan secara pribadi melalui mimpi. Oke, saudara udah ketemu Tuhan, udah selamat dan terima Tuhan Yesus secara pribadi. Kan langkah kedua saudara harus apa? Saudara kan harus di sini ayat 4 supaya orang-orang itu kan yang pertama diselamatkan. Semua orang yang sudah selamat itu harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Nah, ini makanya diperlukan PA, pendalaman Alkitab dan pemuritan, supaya semua orang memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jangan kita udah 20 tahun, 10 tahun jadi jemaat, ya, cuma peserta kebaktian. Kita nggak bisa ngajar, kita nggak bisa bersaksi, kita bahkan nggak bisa ngajar anak kita. Makanya kita harus ikut pendalaman Alkitab, pemuritan, Bible study. Amin. Ya, baru nanti diaplikasikan di kebaktian rumah tangga atau komsel. Yes. Nah, begitu ya. Dipersiapkan. Ya, jangan kita jadi murid dari TK saja, SD, SMP, SMU, and then kuliah 20 tahun lebih kita mau belajar yang hanya untuk di otak. S1, S2, S3, 30 tahun lagi ya. Profesor, doktor atau pendeta, profesor, doktor seperti Nikodemus gitu ya, kan? Atau kita sekolah sekuler kita mau belajar, itu kan hanya untuk pengetahuan di otak. Tidak ada hubungannya selamat dari lautan api, tidak ada hubungannya selamat dari hukuman kekal, tidak ada akses untuk buat kita ke surga. Tidak ada akses untuk buat kita ke surga, kita mau belajar yang hanya untuk otak ya. Pengetahuan itu hanya untuk otak. Kalau ini kan dia memang firman Tuhan, pengetahuan akan kebenaran. Kan firman itu hidup dan berkuasa. Karena firman yang menciptakan langit dan bumi ya. Jadi dengan belajar Bible study supaya kita memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi kalau kita sudah selamat, kita harus memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Supaya kita bisa mengenal Tuhan, ya kan? Untuk mengenal Tuhan, Allah itu esa, dialah pengantara antara Allah dengan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua orang. Itu kesaksian pada waktu itu. Berarti untuk menceritakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, ya kan? Sekalipun dia pembesar, sekalipun dia pembesar, sekalipun dia raja, sekalipun dia pembesar, sekalipun dia pejabat yang sudah selamat, seperti di Kisah Rasul 2, mungkin itu pejabat-pejabat ya, orang kaya tapi suci saleh, mereka juga belajar jadi murid. Do you understand? Yes. Ya, oke. Kan perintah Tuhan jadikan semua bangsa murid Kristus. Kita harus jadikan semua bangsa jadi murid Kristus. Kita belajar dan kita pelaku firman. Kan kita mau ngajar apa? Ya, bukan tidak ada perintah Tuhan kok harus jadi pendeta, khotbah sana sini, nggak ada. Ya kan? Engkau harus jadi pendeta, baru khotbah sana sini dari mimbar ke mimbar, gereja ke gereja, engkau khotbah, nggak gitu. Bukan itu perintah Tuhan Yesus. Perintah Tuhan Yesus, jadikan semua bangsa muridku, murid Kristus, dan ajar mereka melakukan kehendak Bapa. Ya. Q&A, ada pertanyaan. Saya ingin menjadi seperti Bapak Sihan, Bapak Gembala yang punya gereja, yang ada gedung. Karena saya sudah sekolah Alkitab, saya ingin seperti Bapak Sihan gitu ya. Kalau memang dipanggil jadi gembala, nggak apa-apa gitu ya. Mungkin selama ini hanya pengerja atau apa, saya ingin meniti sendiri, nggak apa-apa. Kalau memang dipanggil jadi gembala, pasti Tuhan kasih visi.
Ya, karena Bapak Sen kan berdasarkan visi suruh pergi ke daerah ini, dan berdasarkan visi ya, visi dari Mami banyak anak-anak, terus pasien ini dapat visi mimpi ketemu dengan Bapak Gembala pergi ke daerah ini, karena itu kan Bapak Rohani kamu melayani di sini itu ada visinya. Jadi berdasarkan visi itulah kami melangkah, kan kami tidak bawa pembekalan kami yang sudah dimuridkan, sudah sekolah doa, sekolah inner healing, sudah STT, sudah sarjana teologia, sudah ikut Bible study, ikut Bible training, semuanya kami ikutin di gereja kami, bahkan sudah sekolah Alkitab ya, udah begitu ya. Itu tidak seminar ya, itu tidak bisa kami bawa. Kami tidak bisa bawa itu, tapi kami merangkul mereka, berteman dengan mereka, anak-anak, ibu-ibu, membangun hubungan, dan kemudian mengadakan ibadah bersama. Hanya itu tujuannya, nggak ada yang ingin jadi gembala, itu nggak ada. Hanya mau melayani mereka, siapapun mereka yang ada. Kami ibadah bersama seperti ibadah komsel kecil, dan terus menerus sampai ternyata jadi seperti ini. Jadi memang tidak ada rencana ingin jadi gembala sidang, pendeta itu nggak ada. Tapi ternyata Tuhan menuntun membawa sampai ke sini. Berarti kalau memang Tuhan kasih visi, Dia pasti akan menyertai kita. Seandainya pun tidak, kan bukan itu panggilan Tuhan yang utama, kan panggilan utama kita memuridkan semua bangsa. Di rumah kita bisa muridkan, di mana saja kita bisa muridkan, sampai dia bisa mengalami Tuhan, bertemu Tuhan, selamat. Setelah selamat, dia juga harus jadi murid Kristus seperti kita. Dia juga harus menjadi murid Kristus seperti yang Tuhan inginkan di Matius 28, menjadi murid Kristus yang tekun berdoa, tekun dalam pengajaran firman Tuhan seperti di Kisah Rasul 2. Begitu ya. Jadi kalau saudara ada juga pertanyaan, saya ini baru mengenal Tuhan, Bible study apa yang harus saya pelajari? Banyak tuh di YouTube. Ya, kalau di gereja lokal saudara ada, saudara harus kejar itu di gereja lokal saudara. Kalau nggak ada, saudara cari di YouTube. Tapi lebih bagus kan yang online seperti ini. Ya, ketemu face to face, saudara bisa belajar bersama. Ada hal-hal yang tidak dimengerti, saudara bisa itu ya. Jadi sampai kita nanti bisa ber-PI, ya, kita bisa ber-PI kepada Yerusalem kita, anggota keluarga kita, teman-teman komsel yang dibawa ke tempat kita, grup-grup di gereja lokal kita, di grup pria, kom bapak, kom ibu, kom muda, remaja kita bisa ber-PI, baik secara juga sekolah minggu ber-PI. Di komsel kan kita bisa ber-PI dengan materi yang sama ini. Jadi semuanya ya, Bapak Gembala, Ibu Gembala kan hanya dihukum seperti ini. Nanti berikutnya kan sudah saudara ya. Jadi saudara tidak bisa menyampaikan materi ini sebelum saudara sendiri belajar dulu. Ya, jadi kita harus belajar dulu, baru nanti kita menyampaikan firman. Kalau saudara langsung khotbah dengan pewahyuan saudara, ya semua orang bisa. Ya, semua bisa. Kaum muda itu udah bisa khotbah, ya. Ya, bukan khotbah itu yang Tuhan mau lihat. Anda bisa khotbah, Anda bisa ngajar lebih pandai dari Bapak Gembala, Ibu Gembala. Anda semua orang bisa. Tanpa sekolah kita mereka bisa khotbah. Bukan itu. Kita harus jadi murid yang tunduk taat kepada pemimpin. Kita harus mau diajar. Kita harus mau diajar sampai kita bisa menjadi Titus-Titusnya Tuhan ini, Titus-Titusnya Bapak Rohani, Filemon, Timotius. Ya, kita harus menjadi anak-anak rohani, baru nanti kita bisa melayani ke jemaat. Jadi begitu ya. Itu standar untuk jadi murid, bukan peserta kebaktian. Peserta kebaktian atau pelayan mimbar itu tidak terdaftar di kerajaan surga. Ya. Pelayan mimbar, saya dulu pelayan mimbar, saudara. Saya dulu pelayan mimbar, saya main keyboard, saya dengan Bapak Sian itu pelayan mimbar di Komuda. Kami ini pelayan mimbar, WL, singer, song leader, mungkin bisa menyampaikan firman, itu pelayan mimbar. Pelayan mimbar, ya, itu.
pelayan mimbar, peserta kebaktian dengan pelayan mimbar yang setia. What should I give the handphone? Ya, pelayan mimbar yang setia di mimbar-mimbar gereja lokal itu bukan murid. Ya, murid itu dia follower of Jesus Christ, pelaku firman, udah ketemu Tuhan Yesus secara pribadi, mengalami Tuhan dan diajar dan menjadi pelaku firman dan pemberita firman, itu saja. Pelaku firman dan pemberita firman. Ya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Jadi, ya ikuti saja standar firman Tuhan. Oke. Sekarang, yuk yang sharing kan kami sudah sharing. Oke. Sorry. Oke, bisa together. Oke. Ya. Untuk gereja lokal kami baru di halaman pertama. Mungkin yang lain sudah tamat. Ya. Oke, mungkin ya. Kan pelajaran 1, lesson 1. Jalan masuk ke dalam kerajaan Allah. Oke, kerajaan Allah, kingdom of God. Ya, ini kami sudah belajar bersama-sama. Bukan belajarnya, tetapi bagaimana caranya kita mengaplikasikan nomor 1, Tuhan akan menjadi raja atas seluruh bumi. Ya, kalau masih ada Raja Sihaan, Raja Simanjuntak, Raja Raja yang grup marga saya, Raja Panjaitan, Raja Hutagaul di dalam hati, berarti masih raja-raja itu ya. Oke, raja aku, raja egonya, ya, berarti belum Yesus yang menjadi Tuhan dan Raja. Jadi makanya kita harus mengenal Tuhan secara pribadi dan membaca firman Tuhan dan belajar firman Tuhan sampai benar-benar kita bisa menyerah total kepada Tuhan, mempersembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan, dan Sang Raja itulah yang menjadi Raja di dalam diri kita. Raja di atas segala raja. Jadi semua raja-raja semua raja-raja, sisi Raja Jeremy, Raja Bapak Gemas Oke, semua itu harus disingkirkan ya. Kemudian raja itu harus disembah. Oke, jadi kita bukan hanya belajar, tapi kita jadi pelaku firman. Oke, pertanyaannya, pertanyaannya, apakah kita melayani Yesus sebagai Raja? Jadi ada satu kesaksian, ini masih di nomor 1, Tuhan akan menjadi Raja. Dia ini sudah lahir baru, dia ini pelayan Tuhan. Dia udah lahir baru, udah pelayan Tuhan, udah mungkin bahasa roh. Dia memang pelayan Tuhan loh saudara, ya, pelayan Tuhan. Jadi pelayan Tuhan yang setia melayani ini yang kategori sudah selamat, sudah lahir baru, sudah melayani Tuhan. Oke ya. Pasti dia masuk surga, benar. Tapi kesaksiannya begini. Dia bahasa Inggris ya. Jadi waktu dia kena serangan jantung, tiba-tiba dia berhenti nafasnya. Kemudian dia tidak bernafas lagi, kena serangan jantung. Gitu. Tiba-tiba waktu dia masuk alam roh, kalau dia udah keluar dari tubuh berarti kan dia mati. Dia masuk di alam roh, dia dibuang ke black hole. Dia langsung dibuang ke black hole. Kalau black hole itu ada di universal tata surya, ya kan? Itu planet, dia dibuang ke black hole. Dia teriak sama Tuhan, gitu ya. Ternyata dia dibuang ke black hole. Jadi dia teriak sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Yesus, kenapa aku dibuang ke black hole? Kenapa? Ya, inilah Yesus Raja itu. Jadi gak main-main ya. Bagaimana cara kita memperlakukan dia sebagai Raja waktu kita sebagai pelayan Tuhan? Jadi waktu dia sedang terbuang ke black hole di bawah itu kan, berarti kan sudah selesai, finish, dia akan ke neraka selama-lamanya. Tapi dia berteriak kepada Tuhan Yesus, dia berdoa, berteriak, Tuhan Yesus, tolong kasihani aku, tolong. Aku berjanji, aku akan beritakan tempat ini benar-benar nyata. Tolong kasih aku kesempatan, aku akan memberitakan tempat ini benar-benar nyata. Mungkin waktu dia sebagai pelayan dia tidak pernah beritakan tempat ini. Haleluya. Lautan api itu, ya kan? Mungkin takut. Yang kedua, permintaannya adalah bahwa dia ternyata kita ini harus melayani Yesus sebagai Raja. Kita harus tunggu dia ngomong apa, perintah apa, nanti dia mau sampaikan apa. Makanya kan kita
disuruh di sini dilatih sozo, pujian penyembahan. Kemudian kita sozo dengan apa kata Tuhan. Juga nanti di rumah juga kita sozo, ya kita intim apa kata Tuhan. Aku mau kau buat ini, aku mau kau kerjakan ini, kita harus lakukan, ya. Jadi sebelum ibadah itu kita harus benar-benar menyembah Tuhan Yesus dengan sopan, ya. Contohnya di hari Minggu kita ada ibadah, kita harus sujud menyembah Dia di rumah sebelum kita ke gereja, baik kita jemaat maupun kita pelayan, kita harus hormat Dia. Jadi waktu penyembahan itu kalau saya katakan, Tuhan Yesus, saya mencium kakimu, saya benar-benar itu mencium kaki, saya menyembah Engkau, yang menangis, harus benar-benar hormat Dia kepada Dia, Tuhan yang kudus, karena Dia adalah Raja. Jadi pelayanan ini semua punya Dia. Jadi setiap kali mau ibadah, Tuhan kami persilakan Engkau yang mengambil alih semua pelayanan ini, Engkau yang ambil alih, Engkau yang melayani kami satu persatu, Engkau yang melayani umatmu satu persatu. Apakah Engkau mau jaga Dia, mau lepaskan Dia, mau cambuk Dia, mau hajar Dia, atau mau melepaskan, itu udah terserah Tuhan. Semua jemaat itu milik Tuhan, jadi terserah Tuhan. Dia melayani jiwa-jiwa itu satu persatu. Jadi bapak-bapak gembala harus mempersilahkan Tuhan Yesus untuk melayani, termasuk kita. Mungkin tiba-tiba kayak begini kan, tiba-tiba dia tumbang dalam roh. Dia sedang di anointing sama Tuhan, sedang di refresh sama Tuhan, kan juga dia bisa tumpang di mimbar itu, karena Tuhan juga mau menjamah dia, kan terserah Tuhan. Nah, jadi ternyata kesalahannya dia tidak memperlakukan Yesus sebagai Raja. Jadi kalau kita setiap kali kita pertemuan, oke nanti kau Bapak, kau Ibu, kau Raja, pasti akan Tuhan bukakan. Sekalipun satu Yesus Raja, tetap pasti ada perbedaan-perbedaan. Roh Kudus bukakan kepada kita ketika kita mengatakan Dia itu Raja, ya kan? Jadi kita harus memperlakukan Yesus sebagai Raja. Jadi tidak boleh ada akunya kita, semuanya kita ini hanya debu tanah. Kita ini hanya debu tanah. Kalau debu tanah makanan ular, hanya karena Roh Kudus menjamah kita, roh kita baru, kita harus benar-benar humble dan sangat menghormati Dia sang Raja itu ya. Jadi saya juga kaget ya, ternyata tidak segampang yang kita kira. Kita melayani Yesus itu kita udah pasti masuk surga, tidak. Jadi biarlah benar-benar memperlakukan Dia sebagai Raja itu dan saya. Ya, jadi apakah kita sudah memperlakukan Yesus sebagai Raja? Ya, jangan ada Allah lain, jangan ada hal lainnya. Benar-benar bagaimana kita jor-joran, mati-matian kita mau mengejar idola kita Bapak Presiden, ya, setiap hari berkampanye berkeliling, ya, hanya untuk berkeliling Indonesia, seluruh provinsi dan seluruh tim sukses semuanya, nggak pagi nggak siang malam, sampai mati. Berjuang untuk mensupport idola, ya, dengan satu tujuan supaya dapat satu kursi presiden, dapat satu kursi RI, dapat satu kursi DPD, dapat satu kursi caleg, bahkan salam uang memberkati rumah-rumah, ya, semuanya diupayakan dengan seluruh tenaga, cinta dan daya hanya untuk memperjuangkan satu kursi. Apalagi untuk memperjuangkan satu kursi di kerajaan surga, kita harus berjuang lebih mati-matian dari itu. Itu kursi di bumi, kursi kerajaan pemerintah di bumi. Apalagi untuk mendapatkan kursi kerajaan surga. Kalau saudara pikir, cukup saya percaya Yesus, saya pasti masuk surga, ya silakan aja. Silakan dengan kebenaran sendiri, ya. Silakan, harus yang pertama kebenaran Bible, dan kita harus mendengar kesaksian orang yang sudah dilempar-lemparkan ke lautan api, black hole, neraka alam maut, kan mereka diizinkan lagi hidup, mereka kasih kesaksian, ya. Dari situ kita bisa belajar mengoreksi diri kita, ya. Berarti harus seperti itu, memperlakukan Yesus sebagai Raja. Do you understand, Krista? Okay. Ya, this is the principle. Jadi yang pertama memperoleh pengetahuan
selamat. Yang pertama selamat, yang kedua memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Oke, ya kita udah dapat ya hari ini kebenaran tentang Yesus sebagai Raja. Kemudian kerajaan Allah terjadi di bumi seperti di surga, itu sudah. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera. Ya, ini ada hubungannya dengan inner healing. Oke, kalau kita belum inner healing, ya, di dalam itu masih banyak isi hati Tante Adam, Tante Hawa sama Om Adam itu masih ada di hati. Jadi kita harus berdamai. Bersusah payah mencari makan dan minum. Ya, banyak orang bersusah payah mencari makan dan minum, ya. Padahal itu bukan kerajaan surga. Iya, itu bukan kerajaan surga, ya. Adam dan Hawa diusir harus juga mencari, itu harus susah payah. Itu diberikan oleh Roh Kudus. Lihat ya. Oke, Roma 14 ayat 17 kan. Kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman, tetapi tentang kebenaran, satu, sukacita, damai sejahtera oleh Roh Kudus, ya kan? Oleh Roh Kudus. Ngapain keliling-keliling gereja? Biarpun cuma di pondok reog di kampung, asalkan saudara cinta Tuhan, pelaku firman, haus dan lapar akan Tuhan Yesus seperti Nikodemus, kejar Yesus, kejar gereja, kejar doa, kejar ibadah, kejar PH, kejar pemuritan, kejar semua kegiatan yang ada di gereja, kejar Tuhan, itu dapatnya peace. Damai sejahtera. Satu kebenaran, dua sukacita. Kan nanti kalau ke gereja kan disuruh ayo mengampuni. Kalau ada yang jahat-jahat ini, ayo ampuninya dari mana? Dari belakang kiri. Kalau ada yang salah ampuni, suami salah ampuni, suami main pelakor ampuni. Ya, ini ampuni. Kan kita harus mengampuni, gitu ya. Kalau kita nggak bisa, kita minta tolong Roh Kudus, tolong saya harus mengampuni. Letakkan salib Kristus di hati, kan? Waktu kita mengampuni kan ada peace. Di situ kan angernya hilang, marahnya hilang. Siapa yang tolong kita? Kan Roh Kudus. Jadi yang kasih peace itu bestie, itu Roh Kudus. Kenapa dia artis? Dia kaya raya, cantik, tenar. Dia kenapa bunuh diri? Kan dia nggak ada peace. Karena yang dia kejar kan harta ketenaran. Jadi kalau mau dapat peace bestie, kayakah kita, sedangkan kita, atau di sini kita harus kejar Bible study, kejar doa, kejar ibadah, kejar persekutuan, kejarlah semua yang ada hubungannya dengan Yesus. Ya, ibadah, tapi bukan semua ibadah ya, ibadah yang murni pujian penyembahan kepada Tuhan Yesus, bukan ibadah buatan sendiri, bukan ibadah yang organisasi, kepentingan kumpulan, tapi kepentingan Yesus. Kalau saudara di ibadah-ibadah yang itu kan saudara di situ tidak dibuka kan? Coba kalau pergi ibadah-ibadah yang itu kan tidak dibuka, disuruh bertobat, lahir baru, surga neraka, lautan api, prinsip-prinsip kerajaan surga itu tidak dibuka. Ya kan? Itu hanya khotbah-khotbah untuk menyenangkan telinga Anda, ya. Oh puji Tuhan, Bapak Siahaan, ya, anggota kumpulan kita, ya, apalagi Bapak sudah menyumbang 1 miliar, ya, Bapak sebagai ketua pengurus, ya, Bapak adalah orang yang diberkati Tuhan, karena Bapak punya kasih andil kepada kumpulan ini, organisasi ini, kan coba diangkat-angkat. Gak mungkin di situ, Bapak bertobat, Bapak nggak ada di situ. Sehingga hati orang tidak pernah berubah. Kecuali Injil diberitakan, pertobatan diberitakan, surga diberitakan, bahwa kita suci saleh, bertobat, tidak boleh duniawi, pikul salib, ikut Yesus, menyangkal diri. Ada di situ? Di ibadah itu tidak ada. Pasti takut. Nanti lari dong pembesar-pembesar. Jadi itu tidak dapat kebenaran. Cuma roti-roti untuk menyenangkan telinga. Bukan pemuritan. Begitu ya. Jadi tidak dapat kebenaran, ya. Happy dapat, ya. 100% dijamin tidak dapat peace.
Karena peace itu dari Roh Kudus. Sedangkan Roh Kudus yang tulis firman, Roh Kudus yang mengajar. Ketika hati itu terbuka untuk firman dan dia insaf akan dosa-dosanya, dia mau menerima kasih Bapa atau dia mau bertobat, nah itu kan dia mau diinsafkan oleh Roh Kudus, kan dia dapat peace, dapat kebenaran, dapat sukacita, dapat peace. Kalau memang dia dapat sukacita, kebenaran, pasti dia di rumah semakin intim, semakin baik. Ya, kalau tidak pernah berubah, gimana? Jadi, ya, jadi peace ini tidak bisa dicari keliling gereja. Cari gereja, cari pendeta, tidak dapat peace. Cari gereja yang 5 triliun, yang AC, nggak dapat peace. Ya, carilah, pergilah situ, karena di situ nggak ada peace. Peace itu ketika Anda sudah lahir baru, Anda cinta Yesus, Anda intim, Anda mencintai Dia, dan Anda ingin selalu bersama dengan Dia, dan Anda ingin selalu menyenangkan hati Dia, dan Anda ingin menjadi pelaku firman. Kan pelaku firman kan berarti ya penginjil, ya pemurid, pengajar, pelaku firman, hidup suci, kudus saleh, memberikan seluruh tubuh jiwa untuk Tuhan, harta untuk Tuhan, mobil dipakai untuk Tuhan, rumah untuk Tuhan, uang untuk Tuhan, semuanya itu kan baru dapat peace. Peace itu dari Yesus ketika kita mencintai Dia dengan hati kita, kan Roh Kudus yang kasih peace. Biarpun pendeta itu urapan di mimbar itu, urapan kan kalau kita sendiri tidak menerima dan pelaku firman kan gak akan bahagia. Yakobus bilang kan, berbahagialah dia yang meneliti firman. Kan meneliti kan dia belajar, dia menggali ke dalam. Ini kan kita menggali ke dalam dan kita melakukan firman itu baru bahagia. Jadi kita nggak bisa nipu Bible. Ya, tidak ada satu orang pun bisa nipu Bible. Oh, saya bahagia, saya dulu miskin, nggak ada itu. Yakobus bilang yang berbahagia itu, Mazmur bilang sama Yakobus bilang, berbahagia orang yang merenungkan Taurat itu siang dan malam dan melakukannya. Yosua melakukannya. Yakobus bilang meneliti hukum itu dan melakukannya, dia berbahagia. Ya, itu bahagia yang sejati, itulah joy sama peace dari Roh Kudus. Jadi kalau kita tidak taat firman, kita nggak akan dapat joy sama peace dari Roh Kudus. Masih kita cari lagi. Makanya nanti ketemu di sana nggak sempurna nih, ini pendetanya begini, ada di sana WL-nya begini, ada di sana nggak benar, dia keliling-keliling gereja, dia cari tempat yang nyaman, ya kan? Tidak ada peace, ya, karena itu hanya dari Roh Kudus. Berarti harus masuk ke gereja yang ada mengajarkan Roh Kudus. Masuklah ke gereja yang mengajarkan Roh Kudus. Terima Yesus lahir baru, bertemu Tuhan, dijamah Tuhan, diurapi. Ya, masuk dalam kehidupan itu Roh Kudus yang kasih. Tidak dari diri sendiri, tidak dari pendeta, dari Roh Kudus. Amin. Ya, tidak dari siapapun. Ya, tidak dari Bapak Kepala, dari Roh Kudus, ya sudah jelas ya. Dari Roh Kudus. Yang lahir barukan kita Roh Kudus. Saksi kita Roh Kudus. Yang menghibur waktu hati kita kecewa, luka dan marah, itu Roh Kudus. Kalau kita sedih, kenapa orang Kristen itu gak stres? Orang Kristen yang udah lahir baru sekalipun dia miskin, dia gak stres. Kenapa orang kaya banyak uang tenar dia bunuh diri? Kan dia gak ada peace. Karena yang dikejar kan bukan Yesus. Ya, ini peace ya. Peace, damai, sejahtera. Carilah dahulu kerajaan Allah, seperti ini carilah dahulu kerajaan Allah. Oke. Terus aja, yang apa berikutnya? Kerajaan Allah. Oke. Pemberontakan iblis. Sudah waktu? Ya. Pemberontakan iblis ya. Jadi bahan ini sudah kami kasih ke semua jemaat. Nanti mereka akan membaca firman Tuhan dan mereka akan mengisinya dan nanti mereka akan belajar bersama-sama. Oke ya. B. Rancangan Allah atas manusia, keselamatan sudah. Kemudian yang C, pemberontakan iblis ya. Oke, mari kita baca. Ada juga yang bertanya, kakak, kenapa sih Tuhan itu ciptakan setan? Tuhan tidak ciptakan setan. Salah jawab. Ya, kakak, gitu ya. Soalnya kan dia ikut di sini ya. Soalnya sering-sering sana dia nggak belajar. Sudah nanti hari Minggu dia malah sekolah Minggu. Jadi kapan dia belajar? Ya, oh haleluya, puji Tuhan. Ya.
Ya kan? Nonton- C apa judulnya Jeremy? nonton Coba. tidak. Hah? Nonton putihnya. Pemberontakan iblis. Iya. Betul-betul Alkitab. Ya, jadi Tuhan tidak ciptakan iblis. Tuhan tidak ciptakan setan karena ini ada pertanyaan ya. Kakak, kenapa sih Tuhan itu ciptakan iblis, ciptakan setan? Ini pertanyaan anak kecil ya. Tuhan tidak ciptakan setan dan iblis, makanya kan kita harus baca Bible dan ikut PA, ikut Bible study supaya mengerti. Ya, ini adalah bahan Bible study dari GPPS ya. Ini bukan sumbernya bukan dari GPP, sumbernya Bible. Sumbernya Bible, basic instruction before leaving earth. Oke, yang sekarang kita masuk materi C, pemberontakan iblis ya. Nomor 1, kita baca bersama-sama teman-teman, 2, 3. Iblis semula adalah salah satu malaikat utama di surga. Nah, ini kan ya. Jadi dia adalah malaikat. Tuhan Yesus itu ciptakan malaikat semuanya. Ini sebelum manusia ada, sebelum Adam dan Hawa ada. Makanya kita perlu memperoleh pengetahuan akan firman Tuhan. Jadi gak salah mengerti. Ya, mari kita buka Yehezkiel 28. Ya, ikut ini dengan baik. Ya. Oke. Sesuai dengan yang ada di paper modul kita ini kan, Yehezkiel 28. Banyak yang bilang, aduh saya ikut pemuritan terlalu banyak ayatnya. Ya, nggak usah banyak, satu aja kita pahami, kita jadi pelaku firman udah bagus itu. Ya, bukan cuma sekedar baca, belajar, bukan. Kita bisa nggak melakukan firman itu? Kalau nggak bisa, kita belajar lagi, kita berdoa. Minta Roh Kudus menuntun kita. Kalau ada hal-hal yang perlu dibantu, kita minta teman-teman kita mendoakan kita, hamba Tuhan mendoakan kita dan kita. Makanya tidak bisa hanya pemuritan, saudara harus tekun berdoa. Nomor 1 tekun berdoa. Ya, dia satu paket itu. Ya, kalau cuma berdoa juga nggak dimuridkan, dia bisa lost, tersesat. Kalau cuma pemuritan saja nggak berdoa, dia nggak bisa karena power itu kan dari doa. Ya. Semua kita harus berdoa karena setiap malam itu sihir-sihir itu berterbangan. Sihir-sihir itu berterbangan. Jadi setiap rumah yang ada doanya itu orang-orang yang pakai okultisme, belajar sihir ya, anak-anak muda semua tuh mereka semua belajar sihir. Itu kan manusia itu kan terdiri dari tubuh, jiwa, roh. Jadi setiap malam roh mereka keluar. Mereka akan pergi ke suatu kota, mereka akan pergi ke gereja, mereka akan pergi ke keluarga. Itu ya, mereka akan pergi membawa misinya. Ya, misinya pasti yang akan diganggu adalah pelaku-pelaku firman. Kalau nggak pelaku firman ya nggak usah diganggu karena udah miliknya, udah milik mereka. Udah milik mereka kan, nggak perlu diganggu. Kalau udah milik mereka kan, kalau dia hanya peserta kebaktian, kan bukan milik Tuhan Yesus. Itu nggak perlu diganggu, itu kan milik mereka. Dia mati pasti masuk lautan api, neraka. Kalau peserta kebaktian kan dijelas. Tapi yang pelaku firman, ya jadi kita harus berdoa. Jadi mereka tidak bisa turun mengganggu karena ada tudung, sinar api yang mengcover. Jadi mereka tidak bisa masuk. Jadi makanya mereka akan menyerang ke rumah yang lain, keluarga yang lain dengan pertengkaran, kerugian, perjudian, perselingkuhan, pelakor, selisih paham, semua itu dosa-dosa Adam dan Hawa. Bunuh diri, kelahi, tidak ada damai sejahtera, semua mereka masuk. Ya, karena 1 tidak pelaku firman dan 2 tidak ada doa. Jadi harus satu paket, pelaku firman sama berdoa. Ya, jadi ada kantor yang melindungi. Makanya kan semua jemaat harus menjadi pendoa di rumah dan di gereja. Amin. Ya, bukan doakan kami enggak. Anda yang harus berdoa, menjadi berdoa. Kalau Anda tidak bisa jadi pelaku firman, itu ada yang menghalangi. RJ, minta ampun sama Tuhan, berdoa sampai RJ itu hilang, sampai Anda bisa tunduk kepada Allah. Yes, lawan. Dan lawan itu iblis. Oh, saya nggak bisa, saya hari Sabtu saya nggak bisa doa, saya ada acara itu. Anda tidak tunduk, Anda harus tundukkan. Berarti masih ada raja-raja di dalam hatimu. Daging lawan. Iya kan? Raja itu yang punya kerajaan surga. Anda harus tunduk kepada raja itu. Nomor 1 Yesus adalah raja.
Oh, haleluya. Oke, ini ya. Yeskiel pasal yang ke-28. Ayat yang keberapa? 11. Ya. Oke. Pemirsa nanti buka di rumah ya. Jangan cuma nonton, Anda tidak buka Alkitab Anda tidak akan dapat apa-apa dari Roh Kudus. Ya. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Kalau King James katakan dia Lucifer, yang Alkitab bahasa Inggris disebutkan namanya. Oke. Jadi Indonesia Iblis. ya, oke. Yeskiel 28 ayat 11 sampai 15. Ya, kita baca bersama-sama Yeskiel 28 ayat 11 sampai 15. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Kalau King James itu langsung disebutkan namanya Lucifer gitu ya, jadi jelas gitu ya. Alkitab King James bahasa Inggris. Nyanyian ratapan mengenai Raja Tirus. Makanya banyak orang hatinya itu raja-raja ini, bukan raja di atas segala raja. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku 23, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Inilah malaikat itu nak. Inilah malaikat itu, dia sangat sempurna, gambar dari kesempurnaan, sama begitu tampan, begitu cantik, sama dengan penciptanya Bapa di surga, Tuhan Yesus. Oke, penuh hikmat dan maha indah, penuh hikmat dan maha indah. Ayat yang ke-13 ini tempatnya di surga. Engkau di taman Eden, yaitu taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazurit, batu darah dan main. Tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kalau Adam kan beda ya. Adam gak ada kursi emas, tapi dia diberi kuasa atas seluruh bumi. Kalau ini posisi jabatan, tahta, kursi kan, kursi itu dia dapat kursi ya, kursi tahta pemerintahnya ya, di situ kan. Luar biasa Tuhan Yesus itu ya. Dia ciptakan begitu mulia, dan Tuhan Yesus ciptakan malaikat ini begitu sempurna. Satu, penuh hikmat. Dua, maha indah, maha cantik di atas segala-galanya. Jadi dia bisa rupa pria wanita sangat cantik. Oke, jadi betapa tampan dan cantiknya wajah Tuhan Yesus. Di Taman Eden, tamannya penuh dengan, bukan tanah ya, taman yang penuh dengan segala batu permata. Emas lewat. Kalau emas itu hanya untuk jalan raya, nah. Jalan raya, lorong-lorong, yaitu emas. Ini berarti kan tempat yang khusus. Taman Eden sendiri ya. Oke? Ya kan? Taman itu penuh, berarti bukan tanah emas lagi, tapi gunung-gunung, batu-batu kerikil. Kalau di bumi batu-batu kerikil, ini gunung-gunung emas, gunung-gunung berlian. Berarti penuh dengan segala batu permata yang berharga. Ini tempat malaikat. Ya, luar biasa kayanya Bapa di surga Tuhan Yesus ya. Batu-batu yang ada di tempat itu yaspis merah, krisolit, yaspis hijau, permata pirus, krisopras dan nefrit, lazarit, batu darah. Malah itu Tuhan Yesus yang punya itu, dia kasih sama malaikat ini. Oke, tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaan. Jadi waktu Tuhan Yesus ciptakan dia, sekalian juga dengan tempat tinggalnya di Taman Eden yang penuh dengan batu permata, dan disiapkan itu kursi tahta emas. Ayat yang ke-14, kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Jadi tempat dia itu di samping atau dekat kerub yang berjaga. Itu kerub itu yang Yeskiel katakan itu ya. Kerub itu bukan di sini yang Yeskiel itu ya. Waktu saya baca kitab Yeskiel itu kan hablur, tahta Allah itu kan, itu hablur S.
hablur S. Baru Bapak Gembala dapat penglihatan di kepala ini ada SS-nya itu turun. Hablur, tapi dia seperti kristal. Ya, itu kan? Itu tatahan tempat tahtanya Tuhan itu dia kristal atau hablur S. Itu yang baru malaikat yang ada 4 wajah itu, kemanapun Allah pergi dengan tahta rodanya, dia ada. Baru itu di atasnya itu kan hablur S. Itu benar ya. Jadi papi lihat itu turun ke atas semua kepala jemaat itu seperti kristal. Dia memang seperti kristal hablur S, dan itu malaikat kerub yang menjaga kemuliaan Allah itu. Jadi berarti lebih tinggi dong itu. Ya, levelnya lebih tinggi lagi daripada yang ini yang si Lucifer kan. Siapa yang bilang? Bible ya. Ini kan bukan ajaran gereja, ini Bible ya. Ditulis oleh Nabi Yeskiel. Jadi ikut Bible ya. Ini dia hatinya murni awalnya. Ayat 15. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Sama Adam dan Hawa juga tidak bercela. Ya kan? Kita lahir juga tidak bercela. Waktu bayi kan kita baik ya, kudus, suci, ya tetap aja ternyata berdosa kan. Waktu bayi kan kita semuanya baik ya. Baru waktu kita baru mengenal Yesus kan semuanya baik-baik kan. Oke, baru lahir baru mengenal Yesus, cinta mula-mula kan semuanya baik. Yes. Awalnya baik kan, nggak ada yang ngelawan kan. Yes. Nggak ada yang ngelawan, nggak ada yang nggak taat. Nurut semua. Semuanya nurut kan? Nurut. Apalagi kalau sekolah minggu nurut. Semua ya, jemaat yang baru mengalami Tuhan dia nurut, tidak bercela. Jadi sama ya dengan Bible, sama. Jadi malaikat itu awalnya tidak bercela, kata Bible. Adam dan Hawa juga diciptakan serupa segala dengan Allah, tidak bercela. Jadi sama ya, ini kata Bible. Oke? Awalnya dia tidak bercela. Engkau tidak bercela dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Ini dia. Tuhan melihat ternyata hatinya ada satu kecurangan. Oke. Uang curang, ya kan? Dapat amplop Pak suami curang. Banyak kan orang curang. Kalau curang-curang itu warisan dari ini, warisan dari si Lucy. Satu curang ya. Oke, kita lihat lagi. Yang ke-16 sampai mana kita coba baca di sini. Di sini katakan. Oke, 15. Ya, inilah dia malaikat. Kita baca lagi ya. Ayat 16. Dengan dagangmu yang besar engkau penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Titik. Dia udah bisnis trading di sana. Dia ada bisnis trading malaikat ini, satu curang. Kemudian 2, dia ada bisnis proyek-proyek. Sepertiga anak buah dia ada proyek-proyek khusus yang dia kerjakan di sana, di Taman Eden itu ya. Rapat-rapat komisi atau rapat apa di situ ya, dan bisnisnya berhasil tradingnya. Ini kan dicatat sama Bible ya. Bisnis karena kan dia penuh hikmat. Oke, berhasil ya bisnisnya. Oke, ya kan? Kenapa? Karena di situ dikatakan dengan dagangmu, kan dia berdagang di sana, bisnis. Makanya yang paling pintar berbisnis dia bangga lah ya kan? Yes. Yesus ke bumi tidak berbisnis. Yes. Yesus di bumi untuk kerajaan Allah. Melayani ya. Jadi tinggal pilih mau bisnis atau mau bisnis seperti itu, seperti seperti si Lucy dan pasukannya di surga, mereka berbisnis. Yes. Oke. Dengan dagangmu yang besar, oke, bisnisnya, engkau penuh dengan kekerasan, belum dibuang ya, tapi dia udah buat satu curang, bisnis trading berhasil semua proyek apalah di Taman Edennya itu ya. Eden itu lebih besar dari bumi. Lebih besar dari bumi ya. Oke, dengan dagangmu yang besar, bisnisnya berhasil tuh di sana ya. Engkau dikatakan penuh dengan kekerasan, katakan penuh dengan kekerasan. Penuh dengan kekerasan, hatinya
keras, penuh dengan kekerasan. Jadi kalau keras, karakter keras, hati keras, inilah warisan dari ini. Warisan dari ini ya. Oke, warisan dari dia. Kan awalnya kan dia tidak bercela, tiba-tiba jadi begini. Makanya kan kita merasa heran orang yang baik kok tiba-tiba jadi begini. Nah, itulah hati. Makanya Tuhan Yesus bilang kan hati itu di surga jadi hatinya jadi begini jahat. Di surga itu udah bertemu dengan Bapa yang Maha Baik itu face to face, dia bisa jahat loh. Ini hati. Makanya Tuhan Yesus bilang hati itu jahat. Ya, kalau kita tidak kontrol itu dan menyerahkan hati kita, makanya jangan ikutin hati karena hati itu jahat. Curang, bisnis, trading, sombong, bersekongkol, segala macam, ya, penuh dengan kekerasan dan engkau berbuat dosa. Dosanya apa? Berarti banyak. Ini masih di sana, belum dibuang. Jadi mungkin dicatat Tuhan, nggak berubah terus semakin. Dan dengan itu dia merasa dia tetap bisa tinggal di surga. Dia tetap bisa tinggal di Eden, dia tetap tinggal di kursi tahtanya. Oke. Kemudian, ini baru dibuang. 2-3. Maka kubuangkan engkau dari gunung Allah, dan kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang percaya. Sampai tahap ini dia dibuang oleh Tuhan Yesus Kristus. Makanya yang dibenci adalah Tuhan Yesus, firman hambanya, pelaku-pelaku firman, orang yang ada terang. Jadi dia dibuang dari gunung Allah. Itu tempat yang maha tinggi ya. Dan kerup, ini kerup yang malaikat besar tadi. Kerup yang berjaga itu yang membinasakan engkau. Malaikat kerup yang membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Would you like my drink, please? Ayat 17. Bang, my drink, please. Ayat 17 kita baca. Engkau sombong karena kecantikanmu, Yes. hikmatmu kumusnahkan demi semarakmu. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Ya, yang pertama dibuang dari gunung Allah, dan kedua kerup yang berjaga membinasakan engkau dari tengah batu-batu yang bercahaya. Oke, dibuang. Apakah dia langsung ke bumi? Belum dicatat di situ kan? Berarti dia masih ada lagi. Ternyata ada lagi tambahan dosa yang dia lakukan. Ayat yang ke-17. Ya. Engkau sombong karena kecantikanmu atau ketampananmu, ya. Nah, ini pintu masuk. Ini gak usah pakai pintu masuk, ternyata bisa ada sendiri di hati. Nah, gitu ya. Kan dari mana masuk? Kan dari hatinya sendiri. Rupanya hati itu seperti itu ya. Sombong karena kecantikanmu, karena ketampan. Oke. Hikmatmu kau musnahkan demi semarakmu. Baru yang ini, kalau yang pertama tadi dibinasakan oleh kerup, dibuang dari gunung Allah, dibinasakan oleh kerup. Kalau yang ini baru yang ketiga, ini dibuang ke bumi. Oke. Ke bumi kau kulempar, kepada raja-raja engkau kuserahkan, menjadi tontonan bagi matanya. Ayat yang ke-18. Dengan banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Maka di mana tadi dia dagang? Awalnya kan udah dikasih tahu Bible. Di tempat yang Eden yang Bali itu, di situ dia udah berdagang. Ternyata di situ curang. Dagang apa? Ya tanya sama Bible nanti kalau udah di surga ya. Haleluya. Ya. Nanti bisa tahu, bisa cari tahu dia berdagang bisnis apa aja di sana. Ternyata banyak tidak jujur bisnisnya di sana. Ternyata ada bisnis ya. Bisnis itu dari kerajaan surga. Haleluya. Ya. Ternyata waktu dia berdagang bisnis atau ke proyek-proyek apa di situ banyak curang. Ya. Banyaknya kesalahanmu dan kecurangan dalam dagangmu, engkau melanggar kekudusan tempat kudusmu. Jadi ketika kita curang atau apapun itu, kita melanggar kekudusan tempat kudus. Maka ini dia baru api ini, ya. Oke, 2-3. Maka aku menyalakan api dari tengahmu yang akan memakan habis engkau,
Dan kubiarkan engkau menjadi abu di atas bumi di hadapan semua yang melihatmu. Semua di antara bangsa-bangsa yang mengenal engkau kaget melihat keadaanmu. Air hidupmu mendasarkan dan lenyap selamanya engkau jadi debu. Api menyala dari aku, Tuhan Yesus ya, firman itu ya, yang menyalakan api dari tengahmu, dan kena tubuh ataukah dari tengah-tengah tempat itu. Ya, disitulah dia berubah menjadi bolis waktu dilempar ke bumi. Makanya bumi rusak. Kejadian 1 ayat bumi belum berbentuk gelap gulita dan kosong. Dirusak oleh siapa? Dirusak oleh dia ini karena dia dilempar ke bumi. Ini Adam dan Hawa belum diciptakan. Jadi Tuhan tidak ciptakan setan, tapi dia langsung terkutuk, berubah wujud. Itulah ya, di sana dia kan pemuji penyembah. Oke, jadi ada bisnisnya, trading kecantikan, semua bisnis musik, bisnis entertainment, itulah semua bisnis yang ada di surga dan kaya raya. Oke, kemudian pelayanannya adalah pelayanan altar, ya, pelayanan altar, itu dia. Oke, satu lagi Yesaya 14. Yesaya 14 ayat 12. Ini cerita Adam dan Hawa belum ada ya. Oke, ya ini cerita hari pertama jadilah terang, belum sampai di situ. Kenapa Tuhan bukakan kepada Nabi Yesaya, dia besok yang kudus, taat dan setia. Ya, makanya dia dipercayakan firman ini. Yes. Gitu ya. Yesaya pasal yang 14 ayat 12. Kristen Verse 2. Yesaya 14 ayat 12. Wah, Yesaya 14 ayat 12. Iya. Wah, kau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, wah engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Engkau sudah dipecahkan, dipecahkan. Tadi yang membinasakan dia kan kerub, jadi kerub itu yang memecahkan. Yang buang dia siapa? Tuhan. Yang pecahkan dia itu kerub. Yang bilang siapa? Bible. Oke, bukan gereja, bukan pendeta ya. Oke. Hai bintang timur, putra fajar, engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa, ya. King James bilang bukan bintang timur tapi Lucifer namanya. Itu di kitab kitab King James Version namanya disebutkan. Kenapa Alkitab bahasa Indonesia pakai bintang timur, putra fajar? Itu tanya penterjemahnya. Kenapa? Contohnya Jeremy kok jadi bintang? Ya, jadi King James, kalau King James disebutkan Lucifer. Jadi ada Mikael, ada Gabriel, ada Lucifer, ada Rafael, ada Azael, Bangkit, ya. Jadi bahasa Indonesia sama yang aslinya beda. Jadi kita ikut yang aslinya karena Alkitab Indonesia diterjemahkan dari King James Version ke bahasa Indonesia. Jadi bukan bintang timur ya, Istar. Kalau dia Istar, kan perlu juga kita belajar bahasa Inggris kan. Kalau dia Istar, kita bisa terjemahkan ke bintang timur. Ya, padahal di situ namanya Lucifer. Seharusnya ditulis Lucifer bukan bintang timur. Oke. Nah, ini hatinya. Kita baca lagi ya. Yesaya mencatat waktu dia di surga itu, ini isi hatinya. Makanya kan masih ada di hati, dia belum memberontak, sudah dicatat sama firman. Dia belum kongko-kongko mempengaruhi anak buahnya atau bisnis trading, buat dosa-dosa yang lain. Ini masih di hati saja, dia belum berbuat banyak kesalahan. Jadi waktu masih ada di hati sudah langsung dicatat oleh Tuhan itu. Makanya kan bisa dicatat oleh si Yesaya. Oke, makanya kan kita tahu orang mengapain, kita tahu hatinya. Jadi kalau sudah inner healing,
sama diajar oleh Tuhan Yesus, diajar firman, jadi kita tahu. Yes. Ternyata udah dicatat. Makanya kan Roh Kudus kasih tahu kita orang itu mau ngapain, udah dicatat. Makanya kan waktu si murid Yesus Yudas itu belum lahir aja udah dicatat oleh Yesaya. Yesus belum lahir aja udah dicatat oleh Yesaya. Yohanes belum lahir aja udah dicatat. Berarti kita belum lahir sudah dicatat. Udah dicatat sama firman itu. Luar biasa ya Bible ini ya. Nah, ini dia. Jadi waktu dia masih merencanakan di hati sudah dicatat. Oke, kita baca ya. Karena nanti kan ini akan diisi di kertas ini ya, jemaat Tuhan yang sudah bawa materi ini ke rumah. Ayat 14, aku hendak naik. Ayat 14 Yesaya 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Kalau di bumi terjadi seperti ini, di gereja, di perusahaan, di pemerintahan, ini warisan dari ini. Yesaya 14 ayat 14. Siapa yang bilang Bible, makanya ikuti Bible, baca Bible. Ya. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Ini waktu tadi Yeskel dia belum dibuang ya, ini masih hatinya. Oh, ayat 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit satu, aku hendak mendirikan tahtaku dua, mengatasi bintang-bintang alam. Yang ketiga, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Itu yang keberapa? 3 ya? Yang ketiga. Oke, yang keempat, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Jadi waktu dia jadi dia merencanakan dulu di hatinya, baru dia mengerjakan, baru dia rencanakan dulu di hati, baru kemudian dia curang, baru dia bikin proyek, baru dia kumpulkan massa, baru kemudian dia memberontak, dia sombong, baru dia berbuat dosa yang begitu banyak di sana tadi, baru kemudian dia dibuang. Itu rutenya ya. Jadi kalau ini kan masih di hati saja sudah dicatat. Jadi contohnya, aku nanti mau ke fitness gitu ya. Aku nanti mau cari cewek. Aku dapat gaji, aku nggak mau kembalikan milik Tuhan. Aku mau foya-foya. Habiskan itu sudah ada di hati. Semua aku nanti mau masuk gereja sudah dicatat. Makanya kan kalau hamba Tuhan itu rapi itu dia tahu, oke? Ya. Makanya sebelum dia nanti luka, kecewa, memberontak udah tahu. Sebelum dia berbuat sudah bisa dibaca karena hatinya sudah merencanakan itu. Kan awalnya baik kan, tiba-tiba di tengah jadi udah ngerti ya, bapak-bapak gembala, bapak-bapak pendeta. Yes. Makanya dari 9, Yudas pergilah, kau nanti mau ini pergi. Yesus sudah tahu. Jadi kita pun mau ngapain ya pergilah ke sana, pergi. Ya, suka-sukamu. Yesus sudah tahu. Lucy suka-sukamu. Oh, haleluya. Jadi inilah yang Bible katakan ya. Oke, ya. Jadi semuanya dari hati. Jadi nanti diisi di sini ya. A, B, C, D, E. Yang A, ya, iblis tidak setuju. Yang kedua, iblis tidak setuju pada rancangan Allah atas manusia. Dalam pemberontakannya kepada Tuhan, ia berkata bahwa ia hendak yang A apa? Tadi dia berkata, aku hendak naik ke langit. 1, A. Aku hendak mendirikan tahtaku, mengatasi bintang-bintang Allah. Itu B atau nomor 2. C. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan. 3C, jauh di sebelah utara. And then D, aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. 5 sempurna lah ini. Kemudian dia berbuat semuanya. Dan dia pikir ketika dia berbuat semuanya, dia bisa tetap tinggal di surga. Dibuang ya.
Jadi mungkin banyak kita pikir kita buat gitu semuanya, kita boleh tetap tinggal di posisi kita, enggak, dibuang sama Tuhan. Bukan pendeta yang buang ya. Dibuang dari sorga. Iya, dibuang dari surga. Di bumi dia sudah di neraka. Iya, jadi dia yang menjadi setan iblis gitu. Kalau Adam dan Hawa dia tidak ada merencanakan ini. Jadi kalau ada orang mau berbuat sesuatu kepada gereja, bantuan pekerjaan Tuhan itu sudah dia rencanakan. Atau di pemerintah itu sudah direncanakan. Makanya itulah hati itu jahat. Kalau Adam dan Hawa tidak ada rencana jahat, dia hanya ditipu. Tetap juga meskipun ditipu kan tetap sudah melanggar, tetap tidak boleh di surga, harus keluar. Dan tidak mau melawan dosa. Iya gitu. Tidak boleh ditipu karena Yesus kan Raja yang kudus, surga itu surga yang kudus. Tidak boleh, makanya kita harus kudus, suci. Yesus saja Ya. dicobain iblis kan dia kan tak mau terima. Jadi isi hati kita itu apa? Apakah ada ini? Nah gitu loh. Jadi siapa di hati kita? Kalau ada Yesus berarti kan karakter Yesus. Gitu ya. Jadi ini terakhir. Nomor 3, timbulah peperangan di titik-titik. Oke, Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Wahyu. Oke, yang udah dapat baca. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Kristus. Wahyu 12 ayat 7 sampai 9. Yes. Maka timbullah peperangan di surga. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Kan ini ada dua pasukan ya. Pasukan Mikael itu 2/3, pasukan naga 1/3. Dari mana kita tahu? Dari Bible. Bukan dari gereja, bukan dari pendeta, dari Tuhan Yesus, dari Bible. Ya, itu dia. Yesaya 28 tadi sudah ya Isa. Jadi berarti kita isi peperangan di surga. Oke. Jadi ternyata peperangan sudah terjadi di surga. Kalau di surga aja ada peperangan, apalagi di bumi. Jadi berperang ya. Pasukan Tuhan Yesus sama pasukan musuh itu berperang. Makanya di bumi pun berperang. Makanya kita harus berdoa, jadilah kehendak Bapa di surga di bumi. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, seperti kehendak Bapa. Ya. Yang diperangi naga-naga ya. Berperang kan, berperang. Makanya Tapi kan melawan naga. ya semua malaikat itu berperang. Makanya kan kita harus berperang. Kita harus mengalahkan daging. Kalau kita nggak berperang, nggak lawan itu, ya malaikat tidak bergerak. Gitu ya, malaikat tidak bergerak. Jadi di alam roh itu malaikat itu akan berperang mengalahkan musuh-musuh ketika umat Tuhan mau berperang. Umat Tuhan berperang dengan cara doa sapaan, doa profetik, pujian, penyembahan, doa puasa, itu berperang. Pujian, penyembahan, mendengar firman. Katanya Michael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Iya. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikat tuh. Iya, malaikat-malaikat kan? Malaikat gelap berarti. Iya. Kan yang kita baca tadi itulah Lucifer itu yang naga itu. Dibantu kan dengan malaikat-malaikatnya kan? Awalnya mereka malaikat. Ini kan firman Tuhan tentang malaikat yang dicatat oleh Yesaya, dan waktu kita sekolah doa kan pelajarannya ini juga. Waktu saya kemarin disuruh Pak Edi doa itu juga saya lihat naga-naga di alam roh. Iya, iya anak-anak buahnya ya. Di atas itu. Gitu ya, iya. Yesaya. Iya benar kan. Jadi itu peperangan kan, Wahyu 12. Makanya di bumi juga sama ya, di gereja juga sama, di alam. Siapa umat Tuhan yang anak buahnya Tuhan Yesus kan? Siapa yang anak buah naga-naga ini? Iya. Ya. Naga, Jadi biarlah dengan firman Tuhan yang kita belajar dari Bible study ini, ya kita ada di pihak mana? Wih ternyata saya ada gitu loh ya. Hati-hati. Kenapa?
supaya anak-anak Tuhan lebih Iya, hati-hati. iya lebih hati-hati kan. Jadi kita perhatikan Wahyu 12 ayat 7 ya sampai 9 kan. Tapi judulnya naga dikalahkan. Karena pasukan malaikat Mikael, pasukan malaikat Tuhan Yesus itu 2/3. Kalau pasukan naga ini 1/3. Jadi kalau pilih tidak taat kepada firman, berarti mencoblos naga. Sedangkan Tuhan Yesus punya lebih banyak sayang. Malaikat-malaikat Tuhan Yesus itu 2/3. Malaikat Tuhan Yesus 2/3. Jadi kalau kita berpihak kepada Yesus, berpihak kepada firman, berpihak kepada ketaatan, kekudusan, ya itu kan 2/3 malaikat Tuhan Yesus. Kalau kita memilih kayak Adam dan Hawa, mau ditipu, terus suka-sukanya kita seperti tadi malaikat si Rusi itu kan, berarti kan kita melawan Tuhan. Berarti ada di pihak 1/3. Ya, jadi hanya 2. Kita mau pilih berpihak kepada Yesus, firman, atau berpihak kepada diri kita atau orang lain atau malaikat-malaikat itu atau roh-roh itu. Kita tinggal pilih kita ada di pihak yang mana. Pasti yang menang ada yang ada di pihak Yesus. Oh, Yesus Tuhan dan malaikatnya aja 2/3. Kalau dia kan 1/3. Ya, banyak orang dia banyak memilih. Kenapa dia banyak milih melawan Tuhan? Sudah pasti kalah lah, ya kan? Karena kan lebih banyak yang malaikat-malaikat yang Tuhan Yesus 2/3 kan. Makanya kan pilihan. Kalau kita cinta Yesus, cinta firman, dan mau berperang, ya malaikat yang berperang, kan bukan kita yang berperang. Kita kan di alam fisik, di alam roh kita. Malaikat-malaikat itu, orang-orang vessel mempelai yang dalamnya ada malaikat-malaikat itu. Ada yang malaikat tiup trompet. Kita tutup ya YouTube di Barbara, orang negro dia. Di dalam dia kan ada malaikat. Contohnya ada malaikat Barbara, dia nangis. Yesus sudah datang, Yesus sudah datang, Yesus sudah datang. Baru Yesus dia ngomongnya sampai nangis. Yang aku kirim ke papi, Barbara, kata Yesus, Barbara tetap ya, bunyikan trompet, aku datang. Bunyikan trompet, aku datang. Bunyikan trompet, aku datang. Berarti kan dia hamba Allah, vesselnya yang di dalamnya itu malaikat peniup trompet. Yesus sudah datang, Yesus sudah datang. Barbara. Jadi sekarang firman Tuhan itu Yesus sudah datang, maksudnya di alam roh gitu. Jadi dia sudah lihat. Buminya akan segera dihakimi. Jadi dia sudah melihat sendiri Yesus datang. Jadi semuanya Yesus sudah akan memerintah di kerajaan 1000 tahun damai. Mungkin yang baru percaya terima Yesus tahu udah terlambat. Mungkin ya. Ya silakan aja kejar lagi Yesus, kejarlah kekudusan, kerja-kerja setiap hari. Sudah itu. Ya, kejar itu mana? Ya, dia udah nangis dia lihat itu. Dia lihat. Kristen juga. Ya. Dia lihat. Ya, dia sudah lihat kok ini masih main-main lagi. Ini firman-Nya tentang alam-alam, ya, tentang hidup kekal. Ya, harus karena kan sungguh. tadi kan di ayat 8 itu kan tetapi mereka tidak dapat bertahan, mereka tidak mendapat tempat lagi di sorga. Malaikat-malaikat itu jadi nggak dapat lagi. Grupnya Lucifer itu nggak dapat lagi. Masih mau terbang naik ke sana, masih mau berperang, masih mau tetap ambil posisinya, nggak bisa. Karena yang punya kerajaan surga itu raja ini Yesus. Kalau mereka aja segitu banyak segitu banyaknya dibuang, apalagi manusia debu tanah. Bisa lawan itu Yesus firman. Makanya kok heran, kok suka melawan hamba Tuhan, melawan gereja, tidak mencintai gereja, tidak mencintai, ada doa, ada kegiatan di gereja kok nggak cinta, masih berperang kok. Tadi juga firman-Nya kan yang cinta mampu. Ya. Berarti betapa banyak itu ada di dalam. Ya kan? Tidak bisa. Ya. Tidak bisa. Ya, Kristen Tadi juga berperang ya, lihat ini. Berperang. Jadi di dalam orang itu ada malaikat-malaikat naga dan anak buahnya atau malaikat-malaikat Tuhan Yesus. Ya nak ya? Oke. Makanya perlu belajar. Ya. Makanya kan perlu kita ikut Bible study. Ya. Kan ini kan
Tuhan yang mengajar kita melalui gereja, melalui bapak-bapak rohani, bapak-bapak gembala, ya, hamba Tuhan yang sudah menyusun ini. Ya, supaya jangan ada orang tersesat seperti Iya. si kali ini lagi. Begitu ya. Malaikat-malaikatnya. Supaya kita tahu rancangan Tuhan keselamatan itu terjadi. Jadi kalau semua bangsa kita mau muridkan apa, kita mau ajar apa kalau kita nggak belajar dulu, ya, kita harus mau muridkan, bukan berkhotbah. Sudah ada itu pengkhotbah. Jadi kalau kita cuma peserta kebaktian, kita nggak sampai di sana. Murid harus berperang. Malaikat-malaikat saja terus berperang, sampai di Wahyu masih terus berperang. Kok kita di sini santai-santai? Enggak, kita harus berperang. Berperang kita tuh apa ya? Berdoa, pujian, penyembahan, baca firman, declare firman. Minta kemampuan dari Roh Iya, Kudus. minta Kalau Roh enggak, Kudus dulu. supaya kita melakukan, minta Tuhan lepaskan kita rinnos, baru malaikat itu yang berperang bergerak. Yes. Kalau kita tidak buat apa-apa, malaikat kita ini ada malaikat-malaikatnya, teman-teman. Ada malaikat-malaikat yang jaga kita. Dia nggak akan berperang membela kita kalau kita sendiri nggak berperang. Dalam arti pujian, penyembahan, doa, baca firman, Iya. ucapan firman, declare firman, menyembah Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman, mencintai Yesus, itu kan? Berarti kita ini ada di pihaknya Yesus, Iya. ada di pihak malaikat-malaikat Mikael itu. Biar dikenal juga sama Yesus kita. Iya, bisa dikenal Tuhan Yesus. Oh, kita nih anak, kita berpihak kepada Yesus dan malaikat-malaikat Tuhan Yesus itu. Makanya tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, ya. Betapa luar biasanya firman Tuhan itu kepada kita semuanya, ya. Oke, kita akan angkat pujian untuk mengagungkan Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Yesus layak diagungkan tinggi, Raja di atas segala raja. Yesus layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Yesus layak diagungkan tinggi, Raja di atas segala raja. Yesus layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Yesus layak diagungkan tinggi, Raja di atas segala. Yesus layak terima pujian. Yesus layak terima pujian. Yesus layak diagungkan tinggi, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja sekalian. Yesus Raja di atas segala raja. Surga bumi menyembah, raja-raja sujud menyembah di surga, di
Semua lidah mengaku Thank you, Yesus Kristus Tuhan. Papi berdoa, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus Raja di atas segala raja. Terima kasih buat pelajaran Kami sudah pemulihan menyembah Tuhan Yesus modul Kristus. 1 yang ada Tuhan. Kami semakin mengerti bagaimana Engkau menciptakan kami segambar dan serupa dengan Engkau Bapa. Biarlah kami tetap memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan Roh Kudus, dengan firman-Mu, supaya kami tetap segambar dengan Engkau Bapa, dan Engkau mengenal kami dan kami mengenal Engkau dengan baik dan sempurna. Dan hari ini kami dituntun oleh firman-Mu Bapa, bagaimana malaikat-malaikat di sorga saja bisa jatuh Bapa, karena mereka banyak bisnis tidak benar, banyak punya hati yang tidak benar, bahkan juga mereka juga Tuhan sombong, mereka tinggi hati, ingin menyaingi Tuhan, bahkan juga mereka tidak menyadari dirinya bahwa mereka diciptakan oleh Tuhan. Kadangkala kami juga Tuhan sombong, kami tidak tahu diri kami ini diciptakan Tuhan dengan tangan Tuhan segambar dan serupa dengan Engkau. Ampuni kami, jemaat-jemaat-Mu di tempat ini, ampuni kami hamba-hamba-Mu, ampuni kami pelayan-pelayan-Mu, ampuni kami Tuhan. Ampuni saat ini bagaimana Engkau melihat bahwa kami ini hanya sebutir debu adanya Bapa, tidak ada apa-apanya. Saat kami kembali ke bumi tidak ada apa-apanya, kami tidak berdaya, tidak mampu. Tapi saat kami berada di muka bumi ini, betapa sombongnya kami Tuhan, merasa bumi ini milik kami sendiri, sehingga kami tidak mau diajar, tidak mau ditegur, tidak mau dibimbing, diarahkan untuk sesuai dengan firman Tuhan seperti Tuhan Yesus. Tetapi hari ini kebenaran firman-Mu Bapa, Engkau telah singkapkan, Engkau telah bukakan bagaimana ciptaan-Mu yang mulia saja Bapa, yang baik Engkau lemparkan ke bumi, Engkau lemparkan ke api neraka Bapa yang baik, karena tidak taat. Terima kasih Bapa, biarlah roh ketaatan itu ada pada kami, roh pewahyuan itu ada pada kami Bapa, bahkan juga penglihatan itu ada pada kami, kesetiaan dan ketaatan itu juga ada pada kami Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kami selalu menghormati Engkau sebagai Raja di atas segala raja. Kami selalu mencium kaki-Mu, tanda hormat kami, tanda kerendahan hati kami Bapa yang baik. Terima kasih Bapa, seberapapun yang hadir kami malam hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu berkata banyak orang yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Bahkan juga Tuhan 1 banding 1000 ke neraka, hanya 1 orang yang ke surga. Oleh sebab itu Bapa yang baik, biarlah kami orang-orang surga terus berperang supaya kami berada di surga Bapa yang baik, memerangi kedagingan, memerangi dosa-dosa, memerangi juga Tuhan setiap maut apapun bentuknya Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, Engkau semakin dalam mengajari kami, Engkau semakin dalam membimbing kami Bapa. Engkau membukakan, menyingkapkan tentang kerajaan surga, tentang bumi yang ada, bahkan juga tentang keadaan bumi saat ini Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah terus perlengkapi kami Tuhan dengan kuasa firman-Mu, perlengkapi kami dengan pedang-pedang roh yang ada Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami benar-benar diberkati oleh firman-Mu. Kami benar-benar Tuhan lebih lagi mengasihi Engkau Bapa yang baik. Biarlah Bapa yang baik, kami terus memiliki roh doa, roh takut akan Tuhan. Karena bagaimana saat Engkau berdoa 40 hari 40 malam, iblis mencobai Engkau Bapa yang baik, tetapi iblis tidak bisa Bapa yang baik, karena Engkau berdoa. Biarlah kami juga anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kami selalu berdoa supaya kami jangan jatuh berbagai-bagai macam pencobaan, supaya kami bisa bertahan seperti Tuhan Yesus melawan setiap iblis yang ada. Oleh sebab itu, terima kasih buat roh doa yang Engkau berikan kepada kami, bahkan juga roh firman Tuhan yang Engkau berikan menjadi pegangan dan senjata kami Bapa yang baik. Terima kasih, biarlah terus malaikat
malaikat Mikael berperang menjagai kami melawan musuh-musuh di dalam kami melayani pekerjaan Tuhan yang ada di Bengkong ini. Daerah-daerah penuh dengan okultisme, daerah-daerah yang penuh berhala, daerah-daerah yang penuh penyembahan berhala, daerah-daerah orang yang tidak bertobat, tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, daerah yang tidak mau dipulihkan, diubahkan. Oleh sebab itu lewat gereja, lewat tabut Allah yang ada di tempat ini, banyak orang yang bertobat, banyak orang datang kepada Yesus, dan mereka banyak bertemu dengan Engkau secara pribadi. Inilah menjadi doa kami, inilah rencanamu dan utusanmu Tuhan untuk kami berada di daerah ini Bapa. Sekalipun banyak air mata, banyak kekelaman, banyak lembah kekelaman, banyak maut Bapa yang baik, tapi kami tidak takut, ada Tuhan bersama dengan kami. Bahwa Tuhan katakan kalau kami tunduk kepada Engkau maka kami lawan iblis, bahwa Engkau sudah memberikan kuasa kepada kami untuk menginjak-injak ular dan kalajengking. Terima kasih buat kuasa yang Engkau percayakan. Ampuni setiap kekurangan dan kelemahan kami, ampuni setiap ketidakpercayaan kami, ampuni ketidaktaatan kami kepada Tuhan Yesus Kristus. Ampuni kami Tuhan jikalau kami lemah. Ampuni juga Bapa yang baik jikalau kami Bapa yang baik tidak memiliki yaitu perlengkapan senjata yang daripadamu Bapa yang baik. Biarlah kedepannya kami lebih baik lagi, lebih lagi mendengar suaramu Bapa. Apa yang Engkau perintahkan itu yang kami dengarkan Tuhan, supaya kami tidak menjadi lemah, tidak kecewa di dalam mengiring Tuhan dan melayani Bapa. Biarlah sampai akhir hidup kami Bapa, Engkau dapati kami menjadi orang benar, orang yang setia, orang yang tidak bercacat celah. Begitu juga dengan Krisa yang ada, perlengkapi dia. Bahkan juga Jeremy yang ada Tuhan, sekalipun mereka muda Bapa yang baik, mereka memiliki perlengkapan senjata Allah, perlengkapan karunia roh yang ada, perlengkapan firman Allah. Lepaskan mereka Tuhan dari tim-tim yang ada, dari hati-hati yang ada Bapa yang baik, supaya mereka tidak binasa, tidak tersesat. Bahkan juga mereka benar-benar mencintai akan pelayanannya, ada pendidikan, bahkan juga firman Tuhan yang ada, bahkan juga masa depan dan cita-cita mereka Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati juga hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Tuhan, yang sudah memberkati kami. Engkau pakai terus untuk puji hormat kemuliaan bagi nama-Mu, sehingga nama-Mu saja ditinggikan dan dimuliakan. Bahkan juga Tuhan Yesus Kristus yang penuh kuasa, terus kami Engkau lindungi, terus Engkau perlengkapi kami Bapa yang baik, terus Engkau berikan kepada kami karunia-karunia yang baru lagi Bapa yang baik, supaya kami bisa menerobosi apa yang menghalang-halangi seluruh umat-umat-Mu, untuk mereka cinta akan Tuhan, untuk mereka bisa datang mengasihi Tuhan lebih dari segala-galanya. Inilah seruan kami Bapa. Terima kasih kalau kami setia hari ini, itu karena anugerah Tuhan, bukan karena kuat gagah kami. Kami ada hari ini, malam ini beribadah karena Engkau Bapa yang menarik kami di tempat ini, supaya kami terus belajar sharing firman Tuhan. Kami sama-sama belajar memuji menyembah Tuhan. Kami sama-sama belajar menggali kebenaran firman-Mu Bapa, supaya kami semakin diperlengkapi dan diperlengkapi, nama-Mu ditinggikan dan dimuliakan. Mungkin Tuhan kami menghabiskan waktu kami hanya untuk Engkau Bapa. Kami tidak peduli lagi dengan keadaan dunia ini, karena kami tahu dunia ini akan binasa. Dunia ini tipu-tipu adanya Bapa yang baik. Karena itu kami tidak mau tertipu lagi Bapa yang baik. Biarlah kami terus mau berjaga-jaga Bapa yang baik. Jangan sampai ada iblis lagi, setan apapun bentuknya, menipu kami, memperdaya kami, dan membuat celah untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Hancurkan, lumpuhkan, tolak dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami tidak izinkan setiap orang-orang yang datang di tempat ini hanya merusak pekerjaan Tuhan. Kami hancurkan, tolak dalam nama Yesus. Setiap orang-orang musuh-musuh, hancurkan dalam nama Tuhan
Tuhan Yesus cium tanah dalam nama Tuhan Yesus. Itulah doa-doa kami selalu di tempat ini. Bagari dengan kuasa darah Yesus, lindungi dengan kuasa darah Yesus. Tiang awan, tiang api ada di tempat ini. Setiap orang yang datang dijamah, mereka bertobat, bertemu Yesus, dibaptis dan diselamatkan. Itulah rencanamu yang ada di tempat ini. Itulah destinimu di tempat ini, Bapa yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kuasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus ada kemenangan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya, kami yakin kuasa-Mu sudah dinyatakan di tempat ini. Terpuji-pujilah Engkau Bapa hari ini sampai Maranatha. Engkau terus memberkati setiap pemuritan-pemuritan yang ada Bapa. Terus Engkau nyatakan kuasa-Mu sehingga seluruh umat-umat-Mu Bapa yang baik, semua mereka diperlengkapi dan mereka siap menjadi ahli-ahli kerajaan sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Mari kita terima berkat yang daripada Tuhan Yesus Kristus. Arahkan hatimu, pulanglah. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, kiranya Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu hari ini, esok sampai Maranatha. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Haleluya.